Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Ini siang ini saya baca berita ya, kaget. Semoga sahabatku sehat semua. Di sini saya sengaja live, saudaraku. Saya sampaikan dulu informasi terkini ya. Dan silakan sahabatku nanti bisa menanggapinya juga. Oke, jadi di sini informasi pagi ini Pangdam Jaya sebut beri perintah turunkan baleho Habib Rizik. Ya, ini saya baca dari media Indonesia. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan dirinya memberi perintah untuk menurunkan baleho Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Ini kata dia nih. Sebelumnya beredar di media sosial sejumlah pria berseragam loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Ya, Dudung mengatakan ia memerintahkan jajarannya agar baleho itu diturunkan. Pasalnya selama ini baleho itu kembali dinaikkan meski telah diturunkan oleh Satpol PP. Itu perintah saya. Karena berapa kali Satpol PP menurunkan dinaikkan lagi. Perintah saya itu, kata Jenderal Dudung di Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 berarti hari ini ya. Baik saudaraku, di sini saya selaku warga negara Indonesia sebagai mantan tentara yang juga dilatih, yang dididik seperti Jenderal Dudung. Biar sahabat rakyat Indonesia tahu dan seluruhnya tahu, menurunkan baleho hal-hal yang seperti itu bukan tugas tentara. Bukan tugas tentara, ini sama saja mencederai nama tentara. Ini ya, itu bukan ranahnya tentara. Kalaupun diturunkan Satpol PP kemudian dinaikkan lagi GP, ada polisi. Ranahnya polisi, ranahnya Satpol PP. Ini sama saja sengaja melonggarkan rakyat dengan TNI. Tugas tentara itu kalau ada rakyat yang angkat senjata itu perang, itu OPM sana. Itu di Poso. Itu kalau selama tentara ini tidak terbukti tidak ada namanya membahayakan negara, rakyat ini jangan gunakan tentara. Ini sudah salah menyalahgunakan tentara ini. Ini tidak bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Kok tugas tentara menurunkan baleho? Ya mohon maaf Pangdam Jaya, Bapak tidak boleh seperti itu. Itu namanya arogan terhadap rakyat. Dan ingat, gaji tentara itu dari rakyat. Tentara di bawah itu hanya perintah. Tapi jangan benturkan, jangan seakan-akan apa rakyat ini adalah musuh. Kecuali mereka angkat senjata, nyata-nyata mau melawan tentara, nyata-nyata mau memberontak pada negara, barulah tentara turun. Seperti itu. Ini bahaya kalau udah begini. Harusnya tugas tentara, ya sebagai tentara rakyat, selain daripada tentara profesional. Oh, di sini ada masyarakat, ada warga, ada rakyat yang mungkin agak-agak kurang paham. Itu kan ada teritorial. Ya, penggunaan teritorial di situ. Ini tidak bisa diterima kalau siar seperti ini. Kalau semua jenderal seluruh Pangdam seperti ini, bubar negara ini, bubar rakyat ini. Dikit-dikit rakyat dibenci, rakyat dibenci. Yang ada tentara itu menyatukan tentara itu. Kecuali ada rakyat, sekelompok rakyat, warga angkat senjata mau melawan tentara, mau melawan negara, baru libas. Ini ke tentara disuruh. Saya berhak sebagai warga negara mengingatkan ini, agar tentara ini jangan disalahgunakan. Harusnya kalau ada suatu warga masyarakat, kelompok warga masyarakat yang sekiranya di mata pemerintah itu kurang baik, pendekatan, ada namanya operasi teritorial. Gitu loh.
Jadi jangan kita salah gunakan jabatan yang ada, karena jabatan itu sementara. Tapi jangan rusak TNI dengan cara seperti itu. Sebenci apapun kepada Habib Rizik, sebenci apapun kepada FPI, itu rakyat Indonesia. Kecuali Habib Rizik dengan FPI memerintahkan angkat senjata, lawan pemerintah, lawan tentara, baru sikat, itu boleh. Ini kan enggak. Bahkan sekarang mau diadu domba lagi antara FPI, Banser, apa mau diadu domba. Seharusnya ini disatukan. Ini sesama rakyat Indonesia harus disatukan. Kalau ada yang keliru, di mana kekeliruannya, duduk musyawarah. Itu etika kita. Ini penyalahgunaan ini. Sudah mulai menggunakan tentara hal-hal yang seperti itu. Ini membahayakan bangsa yang negara ini. Ini berbahaya, saudara-saudaraku. Kalau seorang jenderal, seorang pangdam sudah begini, ini bahaya. Bahaya dalam perpecahan negara ini. Kenapa? Tentara sudah berpihak. Ini namanya tentara sudah berpihak. Jangan tentara yang disuruh turunkan. Ada Satpol PP. Satpol PP kan, ya seperti yang di Bogor sudah bagus, Bogor itu. Ya, mereka mau turunkan baleho yang di Bogor, komunikasi. Setelah komunikasi terjadi dengan pihak yang memasang, kemudian Satpol PP turunkan. Ya, di situ diawasi oleh Polri dan TNI. Itu lebih bagus. Bukan tentara yang diperintahkan nyurungkan baleho. Bahaya ini. Ini pemecah belah ini kalau begini nih. Sebaiknya Pangdam Jaya dicopot. Ini menyalahgunakan kewenangan tentara ini. Tugas tentara adalah perang, memerangi bangsa asing yang akan masuk ke sini. Itu luar negeri. Dalam negeri, membantu Polri menyelesaikan permasalahan internal negara ini. Jika ada sekelompok rakyat Indonesia mengangkat senjata melawan pemerintah, barulah tentara ikut turun. Seperti Papua, seperti di Poso. Ini nyata-nyata rakyatmu nggak ada yang angkat senjata di Jakarta. Terus seenaknya saya hantam kalian di Jakarta. Itu tidak pantas tentara ngomong seperti itu. Ini saya keras ngomong, kenapa? TNI harus diselamatkan. TNI jangan pisahkan dengan rakyatnya. Kecuali rakyat itu, saya ulangi, kecuali rakyat itu sudah nyata-nyata ngangkat senjata mau melawan pemerintah, baru kita sama-sama lawan. Ini kan nggak ada. Ini saya sebagai warga negara ya yang ingin menyelamatkan TNI, dan kepada sahabat-sahabatku, jangan terpecah belah. FPI, Banser sekarang ini diadu domba terus menerus. Seharusnya ini ada suatu wadah, ada suatu institusi, harusnya pemerintah, harusnya TNI, Polri dudukkan apa permasalahan yang dihadapi selama ini. Jangan hanya lihat di media sosial, jangan hanya lihat berita, tapi ajak duduk sama-sama. Ini baru bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya sebagai warga negara mengutuk keras terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap tugas tentara. Ini nggak bisa dibiarkan begini. Ini akan rakyat akan terpecah belah. Sebagian rakyat akan membenci tentaranya. Ini sudah mulai saya lihat di media sosial. Rakyat sudah mulai kritik. Jangan sampai benci kepada tentara. Karena kalau rakyat, sebagian rakyat sudah membenci tentaranya, inilah awal kemunduran kita. Kenapa? Tugas tentara sudah disalahgunakan. Tentara kok disuruh, malam-malam lagi. Malam-malam disuruh turunkan. Seharusnya sebagai seorang tentara, kesatria, tentara rakyat, utus ke siapa? Datang ke sana. Ke FPI sana, sebagai warga, sebagai rakyat. Ini mau ada pembersihan baleho di kota ini. Kita koordinasi. Di situ ada Babinsa, di situ ada Keramil. Bukan malam-malam disuruh turunkan. Prajurit yang melaksanakan ini tidak salah. Tapi yang memerintahkan ini yang fatal, menyalahgunakan tentara. Ini nggak boleh, nggak bagus itu. Ini sama dengan semakin menjauhkan tentara.
Ya, sekali lagi kepada sahabat rakyat Indonesia semuanya dan kepada seluruh TNI Polri yang aktif dan siapapun warga negara Indonesia, tugas tentara adalah mempertahankan negara ini dari serangan musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu Polri keamanan dalam negeri jika ada warga negara Indonesia, sekelompok warga negara Indonesia mengangkat senjata ingin melawan pemerintahan yang sah, barulah tentara bisa turun bantu Polri. Kalau menurunkan baleho, kecil sekali bahwa tentara ini dibuatnya. Ini saya marah sebagai warga negara. Saya juga marah sebagai mantan tentara yang dicetak, dilatih untuk mencintai rakyat, bukan membenci rakyat. Kecuali rakyat itu menyerang tentara, itu nggak boleh. Ada seorang warga mukulin tentara, saya juga nggak terima. Saya juga nggak terima kalau ada warga sipil mukulin tentara, nyerang tentara, saya juga nggak terima. Tetapi nurunkan baleho ini masyarakat udah mulai ribut nih, rakyat sudah mulai ribut, semakin terpecah. Ada yang mendukung kegiatan tentara menurunkan baleho, ada yang mengutuk tentara menurunkan baleho, berarti terpecah. Berarti perintah Pangdam kepada prajurit tersebut sudah mulai membuat perpecahan negara ini. Kita ini sudah berusaha bagaimana menyatukan perbedaan. Saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan para habaib, para kiai. Di situ saya selalu berbicara tentang nasionalisme. Di situ saya selalu berbicara tentang persatuan Indonesia. Ya, sekali lagi sekarang FPI, Banser ini mau diadu terus. Padahal ini adalah sama-sama warga negara Indonesia. Ini seharusnya ini bagaimana caranya ini dijadikan satu. Duduk, permasalahan apa yang buntu, apa kira-kira yang membedakan kita dalam perjuangan ini. Harusnya seperti itu. Ini kalau begini bahaya, bahaya. Ya, saya tidak mengecam TNI, tapi saya mengatakan perintah Pangdam itu fatal untuk mencopot itu. Kita harus selamatkan TNI secara utuh. Ini tidak boleh, kecuali FP itu bawa senjata, menjagain baleho, kita hantam. Ini nggak ada senjata. Atau nyata-nyata dia bilang, mereka bilang TNI musuh kita, baru kita, itu pun pada saat dia berucap TNI musuh kita, itu pun kita lakukan pendekatan. Ini kan enggak, bahkan TNI bukan musuh kita. Heran saya sekarang ini, heran. Tidak boleh memerintahkan tentara kepada yang salah-salah tugas tuh. Enggak boleh. Ini rakyat ini semakin terpecah. Ini saya di medsos, di WA, apa semua masuk. Kutukan, kritikan, bahkan cacian kepada tentara udah mulai muncul. Artinya sudah mulai banyak rakyat bibit-bibit pembenci tentara ini. Saya bilang. Papua saja hanya segelintir OPM nggak selesai-selesai. Poso hanya segelintir orang yang membangkangkan negara ini nggak selesai-selesai. Bagaimana kalau sebagian besar rakyat Indonesia membenci tentaranya? Apa yang akan terjadi? Bubar negara ini, bubar. Harusnya Pangdam itu sebagai wasit, sebagai peredam, bukan memihak, seakan-akan memihak kepada salah satu kelompok. Enggak ada. Di sini saya tekankan, kecuali rakyatmu angkat senjata, kecuali rakyatmu menantang tentara, kecuali rakyatmu menantang negara dengan menggunakan senjata, baru termasuk saya akan libas mereka juga. Tapi ini enggak. Sedih saya, sedih. Ya, mau maaf saudaraku yang lagi chatting yang masuk, saya mungkin tidak sempat jawab karena di sini saya kaget. Ya, sebelum Jumatan sebenarnya saya sudah baca ini. Setelah Jumatan biar bisa fokus bahwa perintah Pangdam Jaya kepada prajurit TNI menurunkan baleho warga sipil ini perbuatan tidak terpuji, ini perbuatan yang bukan ruhnya TNI, sebaiknya Pangdam Jaya dicopot.
Kita punya tentara itu namanya baik-baik dengan rakyat. Orang musuh saja, saya pernah mimpin pasukan di Aceh. Saya masuk hutan bersama pasukan saya. Saya tahu di situ rumahnya Gam. Karena tidak bersenjata, saya tidak tembak. Karena perintahnya jelas. Musuh tentara adalah jika ada warga membawa senjata, memberontak kepada negara, melawan negara, barulah itu musuh tentara. Di Aceh, bisa tanya ke pasukan-pasukan saya. Saya adalah tim Sus Mayangkara, Batalion 503 Kostrad. Pasukan saya ada mayoritas Islam, ada Kristen, ada Hindunya di dalam. Saya bawa pasukan saya masuk ke hutan. Di daerah mana? Daerah Alubin, Kecamatan Payabakong. Tanya seluruh warga Aceh di sana. Siapa saya di sana? Bagaimana saya memimpin pasukan terhadap warga Aceh? Orang Gam saja, kita tahu itu Gam, tapi nggak bawa senjata. Kita biarin dulu. Apa yang kita lakukan? Operasi teritorial, operasi intelijen. Kita masuk ke mereka. Kita beri ingatkan, untuk apa kau berperang? Untuk apa kau angkat senjata? Bagaimana kau lebih aman kalau kita bergabung ke sini? Apa yang terjadi? Ya mohon maaf, saya tidak sombong. Nama Muhammad Saleh harum di desa Alubing, harum di kecamatan Payabakong. Bisa tanya warga Payabakong sekarang di Aceh Utara, siapa Muhammad Saleh di sana? Bukan saya sombong selama jadi tentara, bukan. Tapi saya terapkan doktrin-doktrin tentara, yaitu baik-baik dengan rakyat. Ini bahaya kalau seorang Pangdam seperti ini, bahaya. Ini ntar lagi pasti ramai ini. Pasti saya yakin ramai di media sosial. Mencekam pernyataan Pangdam ini. Ramai. Dan rakyat akan terkotak-kotak terus menerus. Itu tugas Satpol PP kok. Dibantu polisi. Ya tentara ngawasi. Jangan sampai setiap hari nanti muncul bibit-bibit rakyat sudah tidak mencintai tentaranya. Hati-hati, hanya karena salah perintah. Lah kalau itu sudah terjadi, ya mohon maaf, informasi-informasi dari rakyat kepada tentara akan semakin berkurang. Ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudaraku. Ya. Jadi saya hari ini marah mendengar bahwa Pangdam memerintahkan tentara aktif menurunkan baleho warga sipil yang bukan tugas tentara. Marah sebagai warga negara. Ini saja yang saya bisa sampaikan, meluapkan semua ini. Dan pesan saya kepada sahabatku rakyat Indonesia, apapun agama saudara, baik Islam, baik Kristen, baik Hindu, baik Buddha, baik Konghucu, baik kepercayaan lainnya, selama mengaku warga negara Indonesia, bersatulah kita semua. Jika ada perbedaan pandangan dalam mengatur negara ini, mari kita duduk sama-sama. Apa perbedaan itu? Bukan semakin menjauhkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada sahabatku seluruh warga negara Indonesia, kita boleh mengkritik pemerintah jika keluar dari koridor konstitusi. Namun jangan sekali-sekali mau melawan pemerintahan yang sah. Jangan sekali-sekali mau membangkang di negara ini dengan mengangkat senjata. Jangan. Kita tetap kritik dan siapkan solusi. Yang ketiga, jangan sekali-sekali melawan tentara dan polisi yang masih aktif. Jangan. Jangan melawan. Baik melawan dalam bentuk fisik maupun hina-hinaan maupun cacian yang lainnya. Kita selamatkan tentara kita, kita selamatkan polisi kita sebagai rakyat. Yang ketiga, sesama umat Islam yang gencar selama ini saya terus pantau, setiap hari FPI Bangser terus mengadu adu domba.
Pesan saya kepada para guru, kepada para abaib, para ulama, para kiai, baik yang ada di FPI maupun yang ada di NU. Saya memohon, sangat memohon sebagai warga negara sekaligus sebagai umat Islam. Tolong duduk bersatu di mana buntunya komunikasi ini. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu memecah belah organisasi-organisasi yang sudah berjasa di Republik ini. Seperti NU. Termasuk FPI sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial di saat terjadi gempa dan sebagainya. Yang keempat, secara pribadi, jika saya dianggap kasar, jika saya dianggap lancang, jika saya tidak anggap beradab dan beretika, berbicara di depan publik mengenai kejadian perintah Pangdam kepada TNI aktif menurunkan baleho, saya mohon maaf secara pribadi. Namun sebagai warga negara ini harus saya luruskan. Sekali lagi, jika statement ini juga ada di antara sahabatku siapapun yang merasa tersinggung, merasa tidak senang dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf jika ada yang tidak senang dengan kata-kata ini. Tujuan saya tampil menyampaikan ini tidak lain dan tidak bukan agar tentara tidak disalahgunakan fungsinya, agar persatuan Indonesia tetap tercapai, agar musyawarah bisa diadakan untuk kebaikan bangsa, negara, dan agama di Republik Indonesia. Demikian sahabatku, tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.